Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran biaya pemasaran dan administrasi menggunakan metode tren momen pada PT Jaya Abadi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Revan Merin Adawinata dengan NIM 64230722. Yang kedua ada Abdul Malik Al-Ghazali 64230844. Yang ketiga ada saya, Chester Biwarel dengan NIM 64230894. Lalu ada Muhammad Farhan 64231118. Untuk materi yang pertama tentang latar belakang dari PT Jaya Abadi ini. PT Jaya Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan produk-produk di rumah tangga. Didirikan pada tahun 1995. Perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain terkemuka di industri dengan jaya distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Fokus utama PT Jaya Abadi ini adalah menyediakan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Lalu apa itu biaya administrasi? Biaya administrasi tidak berhubungan langsung dengan produksi, namun merupakan biaya penting dalam menunjang operasional perusahaan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya tambahan seperti gaji staf, administrasi, listrik dan air, kantor, perlengkapan kantor, komunikasi, asuransi, dan pelayanan administrasi lainnya. Mengelola biaya administrasi secara efisien sangat penting untuk menjaga operasional berjalan lancar tanpa membebani anggaran perusahaan Anda. Selain itu, meskipun biaya administrasi tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, namun tetap berdampak pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Sehingga biaya-biaya ini seringkali diawasi dengan ketat. Pemantauan yang tepat dapat membantu bisnis mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan menjaga stabilitas keuangan. Lalu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasanya guna meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Biaya ini mencakup periklanan, promosi, kampanye digital, aktivitas branding, riset pasar, serta komisi dan insentif tenaga penjualan. Mengelola biaya pemasaran secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa strategi pemasaran Anda bekerja secara optimal, tanpa melebihi anggaran yang telah ditentukan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, biaya pemasaran yang sering dipandang sebagai investasi strategis untuk memperkuat citra merek, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Mengalokasikan biaya pemasaran dengan benar dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan. Selanjutnya ada fungsi biaya pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran merek, yang kedua membangun loyalitas pelanggan, yang ketiga memperluas pangsa pasar, yang keempat mendukung penjualan, yang kelima meningkatkan daya saing, yang keenam meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga, mencapai target pasar. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, ini adalah contoh studi kasus biaya pemasaran dan volume penjualan dari PT Jaya Abadi. Tabel 1.1 ini biaya pemasaran dan volume penjualan dari PT Jaya Abadi. Pembahasan tabel 1.2 biaya pemasaran dan penjualan di PT Jaya Abadi dari tahun 2019 sampai 2023. Tahun 2019 itu biaya pemasarannya 312, hasil penjualannya itu 2.564, X-nya itu 1.111.000, S2-nya itu 12.702.000, Y2-nya itu 93.344. Di tahun 2020 itu biaya pemasaran 325, hasil penjualannya itu 3.800, SC-nya itu 1.235, X2-nya 14.455, Y2-nya itu 100.500, 105.000. Tahun 2021 itu biaya pemasarannya itu 300, hasil penjualannya 3.432, XY-nya itu 1.029.000, S2-nya itu 11.778.000, Y2-nya itu adalah 90.000. Jadi tahun 2022
biaya pemasaran itu 328, hasil penjualannya itu 431, XY-nya itu 1.433, S2-nya itu 19.105.000, Y2-nya itu adalah 107.000. Di tahun 2023 biaya pemasarannya 345, hasil penjualannya itu 3.366.000, XY-nya itu 1.161.000, X2-nya itu 11.329.000, Y2-nya itu 100.000, 19.000. Jumlahnya itu biaya pemasaran 1.610, hasil penjualannya itu 18.053.500, XY-nya itu 5.972.000, X2-nya itu 69.371, Y2-nya itu 519.000. Ya, selanjutnya itu dari tabel tersebut dapat kita ketahui sigma Y sama dengan 1.610, sigma X sama dengan 18.535.000, sigma XY sama dengan 5.972.000, sigma X pangkat 2 sama dengan 69.371.000. Ya, langkah selanjutnya rumus regresi untuk biaya pemasaran, persamaan regresi linear, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kemiringan B dan akan kita substitusikan nilai tersebut. B sama dengan 5 buka kurung 5.972.176.000 tutup kurung dikurang 18.535.000 tutup kurung buka kurung 1.610 tutup kurung. Lalu dibagi 5 buka kurung 69.371.521.000 tutup kurung dikurang 18.535 tutup kurung pangkat 2. Lalu B sama dengan 29.860.880.000 dikurang 29.838.350.000 dibagi 346.857.605.000 dikurang 343.828.225.000. 22.530 dibagi 3.029.380. Hasilnya sama dengan 0,00744. Lalu kita akan menghitung nilai A intersip dan kita akan substitusikan nilai tersebut. A sama dengan 1610 dibagi 5 dikurang buka kurung 0.00744 dikali 18.535 dibagi 5. Lalu A sama dengan 322 dikurang buka kurung 0.00744 dikali 3.707 tutup kurung. A sama dengan 322 dikurang 27.6 sama dengan 294.4. Selanjutnya persamaan regresi biaya pemasaran. Persamaan regresi biaya pemasaran adalah Y sama dengan 294.4 ditambah 0.00744X. Hasil penjualan X tahun 2024 diproyeksikan sebanyak 4.000 unit. Maka biaya pemasaran Y dihitung sebagai berikut. Y sama dengan 294.4 ditambah buka kurung 0.00744 dikali 4.000 tutup kurung. Y sama dengan 294.4 ditambah 29.76. Jadi hasil peramalan biaya pemasaran tahun 2024 diperkirakan sebesar 324,16 juta rupiah. Sekian pada apa yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.